Jadi posisi kering itu enggak di pohon ya? Oh bukan, bukan. Oh ini. Oh tak pikir teko pohon itu posisi kering kayak ngono. Bukan. Terus ngene iki di PP ya? Dijemur. Basah. Oke, dari saya. Dari petani ini. Saya paling ngomongnya di sana. Oh. Kayak gini. Nah, ini cengkeh yang masih basah. Butuh berapa saat untuk Ya, Sobat Pusaka, kita telah berada di kawasan Wonosalam, Jombang. Kawasan ini merupakan sentra penghasil cengkeh, di mana cengkeh itu sendiri adalah salah satu rempah yang paling banyak diminati oleh banyak orang. Dan alhamdulillah juga hari ini kita bertemu dengan seorang tengkulak. Beliau ini biasanya membeli dari para petani hasil panen daripada cengkeh itu sendiri. Terkait cengkeh ini sendiri ya, kalau di Desa Wonosalam ini, di kawasan Wonosalam ini, itu seperti apa pengambilan dari petani itu bagaimana? Ya, dibeli basah, terus dijemur kira-kira 3-4 hari, terus jadi proses kering ini sama ini. Ini yang awal panen masih bagus, yang ini yang terakhir udah kelewat panen itu. Terus perbedaan kualitasnya, Mas, antara ini kan ada 3 warna kayaknya ya. Ada yang kering, terus ada yang merah-merah, sama yang hijau. Itu perbedaannya apa ini? Ya perbedaan ini ada banyak kotoran, ini banyak apa? Bunganya ini sudah pecah. Terus ada yang agak besar ini kan kotoran ini nanti jadinya ini. Gitu aja. Terus proses keringnya ini. Udah kita. Itu aja ya. Berarti kalau yang hijau ini yang Masih bagus. yang masih Iya, bagus iya. ya. Ibaratnya itu KW1, KW2 gitu ya. Iya kan nanti iya kan ada proses diayak, di blower gitu, pembersihan nih. Kita tinggal minta sama yang beli gimana standar pembeliannya gitu aja. Standarnya gitu ya. Iya. Terus untuk ketersediaan sendiri, Mas, ini kan mestinya kan per panen gitu ya. Iya. Ya langsung jual aja, habis. Langsung habis ya. Iya. Jadi ambil tengkulak langsung lempar. Ya dikeringkan langsung jual. Oh gitu ya. Proses Jadi, kering kita. artinya masih melalui proses pengeringan. Iya, ya? proses pengeringan gitu. Terus untuk harga-harga sendiri, Mas, Fluktuatif naik turun gitu aja. naik turun. Naik turun. Kalau untuk saat ini Saat ini ya hampir 100-an. hampir 100-an. Hampir Kering. 100-an. Kering. Kilo kering. Itu kering. Kalau basah masih di bawahnya. Bahasanya ini hari 30-an. Masih 30-an. 30 ribuan. Oke, Mas sebagai tengkulak ya, mungkin juga bisa mewakili para petani di sini, Mas. Iya. Mungkin ada keluhan-keluhan nggak terkait pertanian cengkeh ini sendiri? Ya kalau untuk cengkeh ini kan nanamnya sulit juga. Mau nanam lagi sudah sulit. Banyak hamanya. Sudah gitu aja hampir habis, walau salam tinggal 60%-an kemana. Lahannya banyak tapi kan untuk nanamnya sulit. Tanamannya tidak ada. Sulit juga nanamnya. Gitu ya. Harapannya, Mas, kepada pemerintah, Mas? Harapannya pemerintah ya langsung turun aja langsung. Bantu para petani di Iya, sini ya, iya. untuk lebih diperhatikan gitu, Mas ya. Iya, diperhatikan. Oke. Ternyata aset alami yang ada di bumi Wonosalam terkait dengan komoditas cengkeh itu masih ada. Meskipun pada waktu beberapa tahun yang lalu jumlah pohon cengkeh yang ada di kawasan ini harus dipotong. Ya kata Mas Udin tinggal 60%. Ini adalah hasil dari para petani terhadap pohon-pohon yang masih tersisa. Artinya apa? Artinya bahwa apapun yang terjadi, masa yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi sejak dari dulu hingga sekarang, cengkeh masih bertahan. Cengkeh masih menjadi tumpuan kehidupan perekonomian warga di sentra
produksi cengkeh yang ada di Jawa Timur, yaitu di Wonosalam ini. Dan hal seperti ini tentu tidak boleh dilepaskan saja. Oleh siapa? Oleh pemangku kebijakan, pemerintah. Apalagi pemerintah dalam saat ini punya program besar yang ingin supaya rempah-rempah diakui oleh UNESCO. Rempah-rempah diakui oleh PBB katakanlah. Nah, ketika tidak ada keberpihakan dari pemerintah untuk menumbuh kembangkan, meningkatkan hasil produksi, memanfaatkan hasil produksi, maka apa artinya? Apa artinya ini nantinya bisa diakui oleh UNESCO katakanlah, kalau warga sendiri, petani sendiri tidak giat dalam meningkatkan olah produksi cengkeh. Itu tidak lepas dari pemerintah. Dan pemerintah punya gawe sekarang, pengen diakui dunia. Akan ironis ketika kemudian pemerintah tidak berpihak pada petani, meningkatkan hasil produksi, menggiatkan kembali seperti masa lalu ketika bumi Nusantara sangat kaya dengan produksi rempah-rempahnya, sehingga yang datang, pasar yang datang itu pasar dari luar negeri, menjadi perburuan mereka, sampai mati-matian bertarung, berperang, datang jauh-jauh dari Eropa ke bumi kita ini. Dan bumi kita ini ternyata masih kaya dengan sumber daya, sumber alam, rempah-rempah, salah satunya cengkeh yang ada di Wonosalam. Oleh karena itu mari kita perhatikan, mari kita sama-sama peduli sehingga kemudian anak cucu kita, generasi sekarang itu mengenal rempah-rempah. Jangan sampai generasi sekarang itu mengenal makanan-makanan yang dari luar negeri, makanan Korea, makanan apapun yang sangat jauh dari sumber rempah-rempah. Kalau kemudian makanan kita perkenalkan dari nilai-nilai rempah, alangkah senangnya kita masih ramah, kita masih peduli, masih memanfaatkan rempah-rempah apapun itu, salah satunya cengkeh, untuk penunjang sesuatu yang kita butuhkan, apakah kuliner, apakah ramuan, apakah hasil produksi industri, dan lain sebagainya.